Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada 2 ekor ikan keranjang atau ikan pindang. Di tempat saya menyebutnya ikan pindang ya teman-teman, yang sudah saya bersihkan. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis ikan lainnya seperti ikan kembung, sesuaikan selera saja ya. Selanjutnya untuk bahan bumbunya atau bahan sambalnya ada bawang merah, iris tipis-tipis. Ada bawang putih, ini bawang putihnya saya cincang ya. Bahan selanjutnya ada cabai merah keriting, sudah saya rebus sebelumnya. Kemudian cabai rawit merah dan juga cabai rawit biasa. Semuanya sudah saya kukus ya. Langsung saja kita haluskan menggunakan cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan selera saja. Kira-kira tingkat kehalusannya seperti ini, agak kasar. Selanjutnya kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, taburi tepung agar pas menggoreng ikannya nanti tidak meletup-letup. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan ikannya. Goreng ikan pindangnya sampai warnanya kecoklatan atau matang. Jangan lupa kita balik. Oke, ikan pindangnya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan penggorengan lagi, beri minyak secukupnya. Ini minyaknya saya ganti ya, karena tadi warnanya sudah hitam. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih yang sudah dicincang tadi. Tumis sampai warnanya agak kecoklatan, kira-kira seperti ini. Baru kemudian masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Tumis sebentar saja. Oke, selanjutnya masukkan cabai yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya teman-teman semua. Masukkan 1 lembar daun salam. Masukkan garam, kaldu jamur, gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Beri air secukupnya agar tekstur sambalnya nanti tidak kering ya. Aduk-aduk lagi. Selanjutnya masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Maaf ya teman-teman, saat memasukkan ikannya tidak kerekot, kameranya mati. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masaknya cukup sebentar saja ya, sampai airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini rasanya kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya. Nah, itulah tadi resep sambal ikan, super lezat dan mudah. Selamat mencoba ya. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya,
kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian 1/4 cabai rawit biasa. Ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya. Ada bawang merah, iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini, atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup, kita ungkep sebentar. Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis, atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya.
Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Rica-rica ayam ini khas Blora ya teman-teman, tidak menggunakan cabai merah keriting ataupun cabai rawit merah, tapi pedasnya tetap menendang banget. Nah, itulah tadi resep rica-rica ayam paling enak ala rumahan. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Ayam yang saya gunakan ini bagian dada ya teman-teman. Sudah saya potong menjadi 8 bagian dan telah saya cuci bersih. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha juga boleh ya, tidak harus bagian dada. Kemudian ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ayam semuanya. Rebus sebentar saja, kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemirinya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, langsung saja kita tuang di cobek. Tambahkan 1 sendok teh merica butiran dan kemudian kita ulek. Oke, ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai. Ini serainya saya geprek, kemudian potong menjadi 3 bagian. Untuk bumbu irisnya ada 7 buah cabai rawit merah, kita potong serong seperti ini. 3 buah cabai merah keriting, potong serong juga. Setengah buah bawang bombay, ini saya gunakan setengah saja ya teman-teman, karena ini bawang bombay-nya itu besar. Kalau teman-teman menggunakan bawang bombay yang ukuran sedang, gunakan 1 buah ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita goreng ayamnya yang telah kita rebus tadi ya. Sebelumnya ditaburi dulu tepung ya teman-teman agar tidak meletup-letup, karena saya kehabisan tepung jadinya tidak saya taburi tepung. Goreng ayamnya sampai kecoklatan saja seperti ini ya, tidak perlu lama-lama. Setelah warna ayamnya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan serai yang telah kita geprek, kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk.
Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 12 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya, kalau suka lebih manis boleh ditambah. Tambahkan juga 2 sendok teh saus tiram. Maaf saat memasukkannya tidak kerekod, kameranya mati. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 1,5 gelas. Kemudian aduk-aduk kembali, masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dan ayamnya matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan irisan cabai dan juga bawang bombay. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan tambahkan sedikit lagi kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, ayam kecap bawang bombay sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada 400 gram ayam filet, ini bagian dada ya. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian paha, tidak harus bagian dada, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya potong kotak-kotak dadu. Teman-teman juga bisa memotongnya memanjang, sesuaikan selera saja. Setelah selesai, saya pindahkan dulu ke mangkok. Selanjutnya kita membuat bumbu untuk marinasi ayamnya terlebih dahulu ya. Ada 2 siung bawang putih, kita haluskan. Bawang putihnya kalau mau diparut juga boleh ya teman-teman, tidak harus diulek. Setelah selesai, langsung saja kita taburkan di atas ayam yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian beri sedikit kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, kita membuat tepung untuk menggorengnya. Ada 7 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, kemudian tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan sedikit soda kue. Tambahkan air secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tingkat kekentalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu encer, seperti ini saja. Selanjutnya adonan tepungnya kita campur jadi satu sama ayam yang telah kita marinasi tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Sisihkan dulu. Selanjutnya kita membuat bahan bumbu untuk menumisnya. Ada bawang putih, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar.
10 buah bawang merah, iris tipis-tipis juga. 13 buah cabai hijau keriting, potong serong-serong atau teman-teman bisa potong kecil-kecil, sesuaikan selera saja. 10 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas, untuk cabai rawit merahnya boleh di skip ya. 5 buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Setelah semua bahannya siap, selanjutnya kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita campur sama tepung tadi. Gunakan api sedang saja. Jangan lupa dibalik. Goreng ayamnya sampai kering, warna kulitnya kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi lagi sampai adonannya habis. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita kurangi minyaknya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu dan aromanya harum, kita langsung saja masukkan irisan cabai. Ada cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tambahkan gula pasir, kaldu bubuk, 3 sendok makan saus tiram. Jangan tambahkan garam dulu ya teman-teman, karena kita pakai saus tiram itu sudah asin. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini baru kita tambahkan garam ya, karena kurang asin. Aduk-aduk kembali. Setelah rasanya sudah pas, kita masukkan ayam goreng tepung yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ada yang lupa, untuk daun bawangnya ini seharusnya kita tumis bersama bumbunya tadi ya teman-teman. Karena lupa, kita masukkan belakangan, tidak apa-apa, rasanya tetap enak. Ayam goreng tepung saus tiram sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja matikan kompornya. Kita pindah di piring saji. Nah, oke, inilah ayam goreng tepung saus tiram, siap untuk dinikmati. Untuk bahannya saya gunakan ada 500 gram ayam kampung yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian beri perasan air lemon atau jeruk nipis juga bisa. Kemudian diratakan. Sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu ada bawang merah, ini saya potong kecil-kecil ya agar memudahkan nanti saat dihaluskan. Ada juga bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Bawang putihnya juga dipotong kecil-kecil, cabenya juga dipotong kecil-kecil. Cabenya saya menggunakan 2 macam, cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Nah, setelah semuanya sudah dipotong, langsung saja masukkan ke dalam blender. Beri 1 sendok teh ketumbar bubuk, jintan setengah sendok teh, kemudian kunyit secukupnya saja.
Ini hasilnya bumbu yang saya haluskan tadi. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Bumbu pelengkapnya ada daun salam, daun jeruk, kemudian jahe, dan juga 1 batang serai. Jahe dan batang serainya ini saya geprek saja ya, atau bisa diikutkan blender, juga bisa sesuai selera teman-teman. Setelah semua bahannya sudah siap, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, langsung saja tumis bumbu halusnya yang sudah dihaluskan tadi. Oseng-oseng bumbu sampai kadar airnya ini menyusut ya. Kemudian masukkan daun salam dan juga daun jeruk, jahe, batang serai. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oh iya teman-teman, ini alas saya ya, jadi saya tidak menggunakan lengkuas. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Loka Masak yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah ini ya, bumbunya sudah harum, kadar airnya juga sudah menyusut. Masukkan ayam yang sudah dipotong tadi ya. Nah ini jangan dikasih air dulu, oseng-oseng dulu sama bumbu agar bumbunya merasuk ke dalam ayamnya, rasanya lebih gurih. Ini untuk airnya saya koretin di blendernya ya, eman-eman karena masih ada sedikit bumbu, baru masukkan. Nah seperti ini, airnya dikira-kira saja ya. Masukkan juga air asam jawa, kemudian gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Aduk-aduk sampai merata. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya memasaknya menggunakan metode 5-30-7. Maksudnya 5 menit dimasak, terus kemudian kompornya dimatikan, biarkan 30 menit, lanjut masak lagi 7 menit atau sampai ayamnya empuk. Nah ini ya, setelah kompornya saya matikan, ini saya mulai memasaknya lagi. Jangan lupa cicipin dulu, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah ini ayam palekonya sudah matang, siap untuk disajikan. Langsung saja ini saya pindahkan ke piring saji. Aromanya sangat sedap sekali teman-teman. Bahan-bahan yang kita gunakan ada ayam, ini beratnya kurang lebih sekitar 400 gram dan sudah dicuci bersih. Ayam yang kita gunakan bagian paha, atau teman-teman bisa menggunakan bagian yang lainnya, tidak harus paha. Dan untuk tulangnya ini kita patahkan agar nanti tidak terlalu mengembang. Untuk bahan bumbunya ada bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, jinten, dan juga merica. Kemudian kita haluskan, teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek. Nah kira-kira tingkat kehalusan bumbunya seperti ini ya, halus banget. Sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, daun salam, kemudian laos, gula merah. Batang serainya kita geprek seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian atau ditali juga bisa. Lengkuasnya digeprek juga. Setelah selesai, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya, kemudian tumis sampai aromanya harum. Jangan lupa tumis juga bumbu pelengkapnya, ada batang serai,
daun salam, daun jeruk, lengkuas. Oke, kira-kira seperti ini. Aromanya sudah harum. Kemudian masukkan ayam. Aduk-aduk dan ratakan. Setelah merata, beri air secukupnya. Ini cobeknya saya koretin seperti ini. Eman-eman masih ada bumbunya. Karena ayam yang kita gunakan ini ayam filet, airnya secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Kurang lebih 500 ml air. Kemudian beri garam, kaldu jamur, gula merah, kecap manis. Untuk takaran resepnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita tutup. Masak ayamnya sampai matang dan empuk, bumbunya meresap. Sesekali ayamnya kita balik. Balik ayamnya ini sampai kurang lebih ada 4 kali ya teman-teman, agar bumbunya itu bisa merata dan meresap ke dalam ayamnya. Sementara sambil menunggu ayam kita rebus, kita siapkan dulu bumbu olesannya. Bumbu olesannya ada cabai rawit yang sudah kita haluskan. Kalau tidak suka pedas, bisa di skip. Setelah cabenya sudah halus, pindah ke mangkok. Beri 5 sendok teh kecap manis. Takaran bumbunya ini khusus buat 400 gram ayam. Kalau teman-teman masak porsi banyak, tinggal ditambahkan saja. Beri juga 2 sendok teh saus sambal, mentega, dan juga minyak. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Nah, ini bumbu olesan ayam bakarnya sudah jadi. Oke, selanjutnya kita pindah ke ayam yang telah kita rebus tadi. Kita tusuk-tusuk ayamnya menggunakan garpu agar bumbunya meresap. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Dan ini ayamnya sudah matang, airnya juga sudah menyusut seperti ini. Selanjutnya siapkan teflon atau panggangan. Jenis lainnya sesuaikan selera teman-teman. Setelah teflonnya panas, langsung saja masukkan ayam. Kita bakar ayamnya ini seperti ini dulu, jangan diberi bumbu oles. Jangan lupa dibalik. Nah, baru kita olesi bumbu olesannya semua sampai merata. Bagian baliknya juga kita olesi bumbu. Untuk tahap pengolesan bumbu ayam bakarnya ini bisa kita ulangi sampai 4 atau 5 kali pengolesan agar menghasilkan ayam bakar yang sempurna, bumbunya meresap. Di tahap pengolesan bumbu ayam bakar ini kita harus benar-benar sabar dan telaten. Untuk memanggang ayamnya ini kita gunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong. Oke, ini tahap pengolesan bumbu ayam bakar yang terakhir. Ini sudah kita ulangi sampai 5 kali. Nah, ini hasilnya ayam bakar kecap. Sudah matang, siap untuk disajikan. Warnanya sangat cantik, menggugah selera. Langsung saja pindah di piring saji. Sajikan ayam bakar kecap ini dengan nasi panas atau lontong. Makannya menggunakan sambal terasi atau sambal matah. Ini enak banget teman-teman. Buat isian nasi kotak juga bisa banget ya. Oke teman-teman, ayam bakar kecap siap untuk dinikmati. Ini langsung saja saya cicipi. Ayamnya empuk banget.
Rasanya enak banget, gurih, sedap, ada pedasnya sedikit, manis, pokoknya enak banget. Nah, teman-teman, itu tadi resep ayam bakar kecap, super simpel, sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.